Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daur Robiatin, NPM 2301011013 dari Prodi PAI, Institut Agama Islam Negeri Mitro. Baik, pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi UAS mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Ibu Dr. Yunita MPDI. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kelima yaitu kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran hingga pembentukan mushaf. Kodifikasi Al-Quran pada kajian Ulumul Quran merujuk pada dua pengertian, yakni hafalan di luar kepala dan ingatan, dan penulisan Al-Quran huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat, dan surat ke surat. Di kalangan ulama, secara terminologi, pengumpulan Al-Quran atau jamak Al-Quran memiliki dua konotasi, yakni konotasi penghafalan Al-Quran dan konotasi tulisannya secara keseluruhan. Tahap-tahap kodifikasi Al-Quran hingga berbentuk mushaf. Pertama yaitu penulisan pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu upaya penghafalan. Pengumpulan dalam Al-Quran hifzuhu atau penghafalnya dalam hati. Jama' Al-Quran artinya hafazuhu atau penghafalnya orang yang menghafalnya di dalam hati. Inilah makna yang dimaksud dalam firman Allah kepada Nabi. Setiap kali setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran, beliau langsung mengingat dan menghafalnya. Selanjutnya, beliau memberitahukan dan membacakannya kepada para sahabat agar mereka mengingat dan menghafalnya pula. Sesuai kondisi masanya, pelestarian Al-Quran melalui penghafalannya Al-Quran ini sangat tepat dan cukup dapat dipertanggungjawabkan karena Nabi Muhammad SAW tergolong yang ummi, sementara beliau pun diutus oleh Allah SWT kepada kaum yang ummi pula. Kedua, upaya penulisan. Penulisan Al-Quran telah dilakukan sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup. Terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk penulisan Al-Quran, yaitu Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Amrin. Sahabat yang lain juga kerap menuliskan wahyu tersebut walau tidak diperintahkan. Media penulisan yang digunakan saat itu yaitu berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit ataupun daun kayu, pelana, dan potongan tulang belulang binatang. Di samping itu, banyak juga sahabat langsung menghafalkan ayat Al-Quran setelah wahyu diturunkan. Pada setiap kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran, beliau lalu membacakannya kepada para sahabat serta merintahkan para juru tulis wahyu untuk menuliskan dan mencatatnya. Sementara itu, beliau juga menunjuk tempat di mana ayat itu diturunkan harus diletakkan pada surat-surat tertentu. Misalnya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, letakkanlah ayat ini sesudah ayat itu di surat Al-Baqarah. Demikianlah Nabi melakukannya sehingga sempurnanya Al-Quran diturunkan dalam tempo kurang lebih 23 tahun. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran belum ditulis dan dibukukan dalam mushaf disebabkan yang pertama, tidak adanya faktor pendorong untuk dibukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Kedua, karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur mulai Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul sampai menjelang akhir wafatnya. Dan yang terakhir itu, selama proses turunnya Al-Quran, masih terdapat kemungkinan adanya ayat-ayat Al-Quran yang mansukli, sementara tertib ayat dan urutan suratnya pun tidak sebagaimana menurut tertib turunnya wahyu. Kedua, penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah Nabi SAW wafat, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu terpilih sebagai khalifah. Pada saat itu terjadi peperangan Riddah atau Marokah al-Yamamah yang mengakibatkan tewasnya penghafal Al-Quran di medan perang. Jumlah mereka yang gugur mencapai 70 orang, bahkan diriwayatkan sekitar 500 orang. Sementara kaum muslimin yang gugur kurang lebih 1.200 orang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang saat itu merasa sangat khawatir dalam keadaan tersebut, kemudian meminta kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan seluruh tulisan Al-Quran yang saat itu tersebar di antara para sahabat. Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menuliskannya.
Al-Quran tersusun secara rapih dalam satu mushaf, hasilnya diserahkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu menyimpan mushaf tersebut hingga wafatnya. Kemudian, mushaf tersebut berpindah kepada Umar sebagai khalifah penerusnya. Al-Quran seketika itu dipegang oleh anaknya, yakni Hafsah yang juga istri Nabi Muhammad SAW. Ketiga, penulisan Al-Quran pada masa Utsman radhiyallahu anhu. Pada masa pemerintahan Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan, terdapat keberagaman dalam cara pembacaan Al-Quran atau qiraat. Hal ini mengakibatkan timbulnya masalah karena mereka menganggap versi qiraatnya mereka lah yang paling baik dan benar. Oleh karena itu, kaum muslimin saling menjadi menyalahkan terhadap qiraat yang tidak sesuai, bahkan mereka sampai mengkafirkan antara mereka yang lain. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Utsman sehingga ia mengambil kebijakan sebagai standar untuk menyalin mushaf yang dipegang oleh Hafsah. Yang ditulis dengan satu jenis penulisan yang bagus. Standar tersebut dikenal dengan istilah dengan Hazm Utsmani yang digunakan hingga saat ini. Untuk terlaksananya tugas tersebut, Khalifah Utsman menunjuk suatu tim yang terdiri dari 4 sahabat pilihan, yakni Sa'id bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris dan Al-Hisham. Selanjutnya yaitu perbedaan yang esensial antara penulisan Al-Quran yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW dengan penulisan Al-Quran yang dilakukan pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu ataupun pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Adapun perbedaan-perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang kesatu, penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dilakukan untuk mencetak dan menulis setiap wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi dengan menertibkan ayat-ayatnya dalam surat-surat tertentu sesuai dengan petunjuk beliau. Ayat-ayat Al-Quran tersebut ditulis secara terpisah-pisah kepada kepingan-kepingan tulang, pelepah-pelepah kurma, serta batu-batuan. Kedua, yaitu penulisan Al-Quran pada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dilakukan untuk menghimpun dan menyalin kembali catatan-catatan dan tulisan-tulisan Al-Quran yang ada menjadi satu mushaf dengan tertib surat-suratnya menurut urutan turunnya wahyu. Faktor pendorongnya adalah adanya kekhawatiran akan adanya kemungkinan hilangnya sesuatu dari Al-Quran dikarenakan banyaknya para sahabat Al-Quran yang gugur pada medan perang. Yang terakhir yaitu penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dilakukan untuk menyalin mushaf yang ditulis pada masa Abu Bakar menjadi beberapa mushaf dengan tertib ayat maupun surat-suratnya sebagaimana yang ada sekarang. Sementara faktor pendorongnya adalah untuk menghilangkan perpecahan di kalangan kaum muslimin pada saat itu, yaitu disebabkan adanya perbedaan qiraat Al-Quran di antara mereka. Dan yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang penyempurnaan penulisan Al-Quran setelah masa khalifah. Upaya penulisan Al-Quran dengan tulisan yang bagus merupakan upaya lain yang telah dilakukan oleh generasi terdahulu. Diberitakan bahwa Khalifah Al-Walid memerintahkan dari tahun 86 hingga 96 Hijriah, memerintahkan Khalid bin Abi Al-Hayyaj yang terkenal keindahan bacanya untuk menulis mushaf Al-Quran. Dan untuk pertama kalinya, Al-Quran dicetak di Bundukiyah pada tahun 1530 Masehi. Tetapi begitu keluar, penguasa gereja mengeluarkan perintah pemusnahan kitab suci agama Islam ini, dan baru lahir lagi cetakan selanjutnya atas usaha seorang Jerman bernama Hein Kelman pada tahun 1694 Masehi di Hamburg atau Jerman. Disusul kemudian oleh Malachi pada tahun 1698 Masehi di Padua. Nah, tetapi tidak satupun dari Al-Quran cetakan pertama, kedua, maupun ketiga itu yang tersisa di dunia Islam. Penerbitan Al-Quran dengan label Islam baru dimulai pada tahun 1787 yang menerbitkannya adalah Maulana Utsman. Dan mushaf cetakan itu lahir di Saint Petersburg, Rusia atau Leningrad, Uni Soviet sekarang. Lahir lagi kemudian mushaf cetakan di Kazan.
Nah, kemudian terbitlah lagi di Iran tahun 1248 Hijriah atau 1828 Masehi. Negeri Persia ini menerbitkan mushaf cetakan di Samarra, kota Teheran. 5 tahun kemudian, yakni tahun 1833, terbit lagi mushaf cetakan di Tabriz. Setelah 2 kali diterbitkan di Iran, setahun kemudian pada tahun 1834, terbit lagi mushaf cetakan di Leipzig, Jerman. Di negara Arab, Raja Fuad dari Mesir membentuk panitia khusus penerbitan Al-Quran di perempatan pertama abad ke-20. Nah, panitia yang dimotori pada Syekh Ba Al-Azhar ini pada tahun 1342 Hijriah atau 1923 Masehi berhasil menerbitkan mushaf Al-Quran cetakan yang bagus. Mushaf yang pertama terbit di negara Arab ini dicetak sesuai dengan riwayat Hafsah atau Qiraat Hasyim. Sejak itu, berjuta-juta mushaf dicetak di Mesir dan di berbagai negara. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.